Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Murwiyanti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pancasakti Tegal dari SMK Negeri Pringsurat. Saya siap dan bersedia untuk mengikuti uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk semua ya? Sudah. Gimana kabarnya kalian? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum? Oh, saya ya. Nanti sarapan nanti ya. Oke. Untuk hari ini kita seperti pertemuan yang kemarin-kemarin ya, kita akan membahas materi yaitu tentang NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, silakan Mas Ade ya, Mas Ade dipimpin doa dulu. Ya, berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Ya, kemudian di sini ada yang tidak berangkat? Ada. Oke, saya presensi dulu ya. Oke. Ade Setiawan, Dir ya. Andreas. Kemudian Azahra. Hadir. Dela. Devita. Dian. Fitandri. Irfan. Kuswatun. Loren. Husen. Oh ya. Cafan. Hadir. Kolis. Raffi. Rizwan nggak ada ya. Nancy. Nanda. Safa. Kemudian Yuanisa. Jidan. Oke, ya. Masuk semua ya. Oke. Masuk semua, terima kasih ya. Kemudian untuk hari ini buku paketnya sudah diambil? Sudah. Ya, buku paketnya silakan dibuka dulu. Buka sih buku paketnya. Kemarin kita sampai NKRI, berarti halaman berapa? 109. Oke, betul sekali ya. Dibuka halaman 190 yaitu NKRI. NKRI. Lah, di situ di dalam materi ya, NKRI itu banyak sekali yang nanti akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama mengenai hak dan kewajiban seorang manusia. Ya, berarti kalau kita manusia berarti kita punya hak dan kewajiban. Oke, di sini yang merasa bukan manusia siapa? Ya. Kalau Bu, saya itu nggak punya hak dan kewajiban, saya lost, berarti bukan manusia. Ya, kalau kita sebagai manusia pasti yang namanya hak dan kewajiban itu melekat menjadi satu. Ya. Kemudian selain hak dan kewajiban, nanti kita juga akan membahas tentang bela negara. Ya. Kenapa kok bela negara? Karena selain kita punya hak dan kewajiban terhadap diri kita, terhadap orang lain, juga terhadap bangsa dan negara, termasuk yaitu adalah membela negara. Kalau kita sudah membela negara, kita juga saya itu berhak untuk menjadi seorang warga negara. Ya. Nanti apa saja syaratnya yang harus kita dapatkan? Ya. Setelah kita berhak menjadi seorang warga negara, kita
menduduki kita sebagai warga negara. Kedudukan saya sebagai warga negara itu apa? Ya, jangan sampai jadi warga negara, apa kedudukan kamu? Oh, nggak ngerti? Nah, kayak gitu ya. Yang penting saya makan, yang penting saya happy, kayak gitu. Nggak boleh ya. Kedudukan kamu apa? Terus kamu yang harus kamu lakukan di dalam membela negara itu kamu harus ngapain? Harus bagaimana? Angkat senjata kah? Atau bahkan angkat besi sekalipun? Nah, ini harus kalian tahu, kalian paham, gitu ya. Nah, nek kalian nggak paham, Bu, saya nggak tahu, Bu. Yang penting saya hidup. Wah, ya ini yang sangat-sangat ya, yang sangat-sangat disayangkan sekali kalau hanya kita hidup di negara kita berada di negara ini hanya sekedar untuk menopang hidup. Ya, ini untuk menambah nasionalisme kita ya tentang NKRI, kita nyanyi dulu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, dipersilakan duduk. Terima kasih. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, maju ayo maju, kalian berpikirnya semakin maju ya, bukan mikirnya semakin mundur tetapi mikirnya semakin maju. Jadi setiap hari kalian berangkat ke sekolah itu bukan semakin tidak tahu tetapi semakin cerdas ya, itu harapannya. Dan nah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tadi yang sudah Bu Anti sampaikan yaitu tentang NKRI ya. Kita yang pertama yaitu akan membahas tentang hak dan kewajiban. Oke, ya. Di situ kita lihat ya di buku paket kalian juga yaitu tentang warga hak ya, hak dan kewajiban seorang manusia. Nah, hak dan kewajiban seorang manusia, kita itu punya hak dan kita punya kewajiban. Tadi Bu Anti mengatakan di awal kalau kita adalah seorang manusia berarti kita tidak pernah lepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Nah, kenapa? Karena kita itu masih hidup. Nah, kemudian Bu, kalau sudah meninggal berarti sudah lepas dengan hak dan kewajibannya. Ya, namanya saja sudah meninggal berarti kita sudah tidak ada urusan dengan dunia. Ya. Kemudian hak kita di dunia itu ngapain aja sekarang? Coba ada yang tahu? Tidur. Ya, tidur itu termasuk hak kalian. Ya. Makan. Iya. Apalagi? Jalan-jalan healing, ya. Itu Mbak Silot, ya. Itu juga hak. Jadi yang namanya hak hidup itu ya, hak makan, minum, tidur, healing itu haknya kita ya. Coba misalnya sekarang gini, Mas Andres ngantuk berat ya. Kemudian Mas Andres tuh mau tidur sama ibunya tidak diperbolehkan. Bocah kambing tura turu. Ya, kira-kira piye lek nyauri, Bu aku ki jangan bener-bener ngantuk, Bu. Aku ki mambengi nonton wayang ngantuk ya. Nah, kemudian ya sudah, karena itu adalah hak ya, gunakan hak kalian ya. Kemudian selain hak, kita juga harus melaksanakan yang namanya kewajiban. Kewajiban kita ngapain aja? Sholat bagi yang beragama Islam. Selain sholat, sekolah ya wajib. Bahkan sekolah itu adalah wajib belajar ya. Hukumnya itu adalah wajib. Maka gini loh, nah kalau misalnya ada anak-anak yang putus sekolah seusia kalian, ini sangat-sangat disayangkan karena kewajiban kita adalah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Ya, wong gek sing wis do sepuh-sepuh pun juga kita diwajibkan untuk tetap menuntut ilmu. Contohnya siapa? Saya, ya. Ya, Pak Cucu. Ya, itu. Kemudian siapa lagi? Banyak. Bu Enda kemarin. Bu,
ngapain sih Bu kok masih sekolah ya? Jenenge sekolah kuwi ora ono enteke, tidak ada selesainya. Mau kalian usia berapapun itu kita masih diperbolehkan untuk sekolah ya, menuntut ilmu. Kemudian selain hak dan kewajiban, kita sebagai manusia kita juga hidup di masyarakat. Sekarang ini, Bani bertanya lagi, seneng nggak kalian hidup di masyarakat? Seneng ya, seneng sekali. Karena apa? Kalian bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi dengan orang lain. Tadi pagi pun saya tuh nonton TikTok, ana sing itu loh mbak-mbak Jawa Timuran, "Hei cing, jupono wedang." Ya kucing kok juga wedang ya ora iso ya kan. Terus gayo-gayo, ora iso ya, kowe gak iso ya. Lah kowe iki sing waras endi, sing nemen ki endi? Karena apa? Yang namanya hewan nggak bisa diajak komunikasi. Lah kalau kalian kok komunikasi misalnya Mas Andre sama Mas Dian itu komunikasi, kremus dan lain sebagainya, kalian saling ini ya apa namanya? Bukan ngejek ya, tetapi kalian panggilan akrabnya. Nah, itu kalian harus seneng karena apa? Kalian bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Ini. Ya. Panjul lah. Oke lah Mas Irfan tadi panjul gitu ya. Karena apa? Sesama manusia. Ya. Kemudian selain kita di masyarakat, kita juga hak dan kewajiban kita di negara, termasuk kita dalam upaya pembelaan negara. Dalam apa? Bela negara. Bela negara itu kita harus ngapain? Bela negara itu berarti kita bukan terus angkat senjata, ikut perang, itu tidak ya. Bela negara itu kalian cukup dengan apa? Menjaga nama baik, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, itu sudah termasuk dalam bela negara. Kalian tidak menjadi teroris, itu juga sudah termasuk bela negara. Kalau kalian wis bodoh amat lah negara ajeng perang kali Argentina nggih luweh, ajeng perang kali Afghanistan nggih luweh, sing penting kula mboten ajeng ngurusi. Nah, itu sudah bahaya ini ya. Ciri-ciri kalian sudah tidak cinta tanah air ya. Berarti nasionalismenya itu sudah berkurang ini. Nah, kemudian kalau kita sudah upaya bela negara, karena kalian di negara ini kalian juga berhak untuk menjadi seorang warga negara. Ya. Warga negara. Nah, warga negara itu apa gitu kan? Warga negara itu adalah orang-orang yang secara resmi, secara administrasi itu menduduki suatu wilayah negara tertentu. Ya, negara Indonesia termasuknya di sini. Mbak Loren, penduduk apa warga negara? Warga negara, karena Mbak Loren punya KK, punya NIK, punya akte. Yang terpenting itu adalah akte sekarang ya. Kita mengatakan, Bu, saya itu warga negara Indonesia. Buktinya apa? Akte kelahiran. Nek saya adalah warga negara yang baik. Nek akte weran duwe berarti bukan warga negara. Berarti dikatakan dengan penduduk. Ya. Yuk, terus kedudukan kalian berada di negara ini adalah berhak untuk memilih dan dipilih. Kalian berhak untuk menjadi seorang presiden. Ya. Siapa yang nggak pengen menjadi seorang presiden? Nggak pengen? Atau yang besok suatu saat punya cita-cita untuk menjadi seorang presiden? Saya ya. Oke ya. Walaupun presiden itu ya Mbak, Mas, presiden itu bukan hanya pemimpin negara ya. Tetapi saya yakin besok yang laki-laki ini akan menjadi seorang presiden semuanya. Presiden apa? Rumah tangga. Ya. Kalian laki-laki menjadi presiden rumah tangga. Yang perempuan menjadi bendahara, sekretaris sekaligus wakil. Ya, yang perempuan. Ya, yo seksi kebersihan, yo seksi keamanan, ya, yo sekretaris, yo bendahara, yo seksi konsumsi. Itu yang perempuan. Ya, jadi jabatannya banyak sekali besok. Ya. Setelah kalian lulus, berarti banggalah menjadi seorang manusia. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Tidak.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti sekarang kita untuk berdiskusi ya. Oke, diskusi bareng-bareng. Diskusi membahas apa? Membahas tentang NKRI ya. Ini soalnya ya, lembar apa namanya LKPD-nya sudah saya siapkan. Nah, silahkan ini tak bagikan, nanti didiskusikan bersama-sama ya. Oke, sip. Sebentar. Ya, kelompoknya tadi sudah terbentuk ya. Iya, kelompoknya sudah bentuk kelompok 1. Oke, sudah paham dengan diskusinya harus ngapain dan bagaimana? Sudah ya, kalau sudah silahkan kalian kerjakan ya. Nanti begitu selesai kita langsung presentasi. Oke, ya, silakan.
ya. Oke, kalau sudah semua berarti kita ini ya, apa namanya? Ya, presentasi. Tapi sebelum kita presentasi, kita refreshing dulu, kita nonton tarian India sejenak ya. Ya. Ya, tak gede suara nih. Ya, volumenya. Gitu. Bener tuh? Kembali lagi. Aduh, bentar. 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 Indonesia, India. Your dance is very good. Nah, kita nonton. Nah, itu maksudnya kita kan punya ini ya namanya ya perbedaan. Jadi negara kita kan negara kesatuan Republik Indonesia tuh. Kita punya tradisi, kita punya budaya, kita punya hak untuk mengembangkan ya. Mengembangkan apa? Mengembangkan kreativitas ya. Kalau kalian misalnya salah satu di antara kalian Mbak Loren atau misalnya Mbak Fitantri kok bisa nari India, nah boleh ya. Nari India boleh, atau mungkin Mas Raffi ya, Mas Raffi bisa nari India ya, bisa itu nanti di situ gitu ya. Sekarang sudah ada wadahnya ya. Gimana film India? Yang kapan? Perindapan. Hah? Yang ngomongnya terus. Enak mulia. Ya, jadi ya apa namanya, kita juga tidak boleh ngeklaim nek wong India ki eli-eli ya kayak gitu ya. Cantik tuh itu. Indonesia. Oh ini Indonesia. Oh ini Indonesia. Oke, selesai ya. Oke. Ini tadi dengan tayangan tadi berarti kalian semakin terbuka ya. Ini, oh berarti saya tuh punya hak, saya tuh punya apa ya namanya? Ya haknya kalian itu tidak hanya sebatas saya sebagai manusia untuk makan, untuk minum, untuk tidur gitu ya. Tetapi kalian juga saya punya kreativitas. Kalau misalnya ada yang melarang kreativitas kalian untuk berkembang, berarti itu sudah melanggar hak, ya kan? Nah, karena tidak hanya tarian Indonesia saja yang bisa kalian kembangkan, tetapi mungkin di antara kalian ada yang punya bakat untuk memasak. Ya, memasak itu tidak hanya dilakukan oleh perempuan, tapi laki-laki pun sekarang juga boleh untuk masak ya. Nah, misalnya Mas Andres tadi kok, Bu, saya tuh pinter loh kalau masak, ya boleh dikembangkan. Siapa tahu bisa jadi chef, gitu kan? Ya. Oke.
Nah, untuk hari ini berarti kita lanjutkan yaitu tadi dengan presentasi. Ya, silakan perwakilan kelompoknya ya. Maju ke depan ya, berarti mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 berarti maju dulu silakan. 1 2 3 4 wis urut wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok mati? Enggak apa-apa. Hah? Wah, habis baterainya. Oh, ya, enggak apa-apa, Neng. Yang ini masih. Oh, aduh. Enggak apa-apa. Ya. Oke, ya, silakan. Apa hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah? Oke, silakan dijawab. Hak yang harus diterimai dan dapat dituntut seorang pelajar adalah mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakangnya, mendapatkan perlindungan di area sekolah, suasana yang kondusif untuk belajar, dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, gimana ditawarkan, Mbak? Tidak, ya. Kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, itu ya tadi tentang hak dan kewajiban kita sebagai manusia di lingkungan masyarakat. Iya, oke. Bagus sekali tadi ya presentasi dari kelompok 1. Kemudian kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Oke, silahkan. Kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, silakan. Bagaimana cara masyarakat Indonesia mewujudkan keadilan? Fakta ikut sertaan warga negara dalam usaha pembela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela ataupun wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, oke, gimana ditawarkan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok
negara tadi. Mewujudkannya bagaimana? Ikut pembelajaran PKN. Oh, berarti kayak gini udah termasuk bela negara. Sudah. Tuh, oke. Kemudian lanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami persamaan kedudukan warga negara. Disebut penduduk apabila ke tempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Disebut warga negara apabila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status warga negaraan asli maupun keturunan asing. Pengertian warga negaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, arti yuridis. Warga negaraan dalam arti yuridis dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Dua, arti sosiologis. Warga negaraan dalam arti sosiologis tidak hanya dengan ikatan hukum, melainkan dengan ikatan emosional. Contohnya ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan hasil, ikatan sejarah, dan ikatan tanah lain. Bapak ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana kedudukan warga negara dalam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana kedudukan warga negara dalam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara? Kesadaran tentang bangsa dan negara merupakan masalah yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu menjaga cita-cita serta tujuan kebangsaan. Oke, gimana itu? Ditawarkan? Ditawarkan, Mas. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi kedudukannya itu memang sebagai bangsa dan negara gitu ya. Oke, kemudian kelompok yang terakhir berarti adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Yuk. Yang kemarin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami yang tentang penduduk dan warga negara. Hakikat penduduk dan warga negara. Persamaan kedudukan dalam Ya. bidang hukum dan politik. Pasal Pertanyaan nih? 27 ayat Enggak apa-apa. 1 dan pasal 28 ayat 2 UUD NKRI tahun Enggak apa-apa. 1945. Enggak apa-apa. Pasal Ora 27 apa-apa. ayat 1 menyatakan segala kedudukan negara persamaan Enggak apa-apa. di Enggak dalam apa-apa. hukum dan politik, pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan perintah itu dengan tidak ada kecualinya. Adapun pasal 28I ayat 2 menyatakan tiap orang berhak bebas dari pelaku yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap pelaku yang bersifat diskriminatif itu. B. Persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi tidak boleh ada pengistimewaan dan diskriminasi terhadap warga negara, baik selaku individu maupun kelompok tertentu dalam berbagai kegiatan ekonomi. Ada yang mau bertanya? Saya, bagaimana peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Oke, silakan. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan bela negara.
Ya, ditawarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Jadi ini sudah maju semuanya ya? Sudah. Oke, masih konsentrasi? Masih. Coba Bu Anti mau ngecek kalau masih konsentrasi. Kalau saya bilang tepuk malam berarti? Iya. Ya, tepuk pagi? 2 kali. Tepuk siang? 1 kali. Oke. Tepuk siang? Tepuk pagi? Tepuk malam? Oke. Berarti masih bagus konsentrasinya kalian masih oke gitu ya. Masih pagi soalnya masih semangat. Oke. Kemudian untuk hari ini ya, berarti pembelajaran kita ya selesai gitu ya. Terus berarti ini sudah mudeng semuanya? Sudah. Oke, berarti kalau sudah mudeng semuanya, kesimpulannya apa untuk pembelajaran hari ini? Coba Bu Anti pengen tanya. Sebagai manusia kita punya hak dan kewajiban di NKRI tanpa batasan. Iya, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini berarti adalah bahwa setiap manusia itu yang tinggal di negara Indonesia itu punya hak dan kewajiban tanpa adanya batasan. Jadi kalau ada orang yang melarang untuk melakukan kewajiban, kemudian melarang kita untuk mendapatkan haknya, itu salah ya. Karena apa? Kita sebagai warga Indonesia itu tidak ada batasan-batasannya. Toh, mohon maaf ya, orang gila sekalipun ya itu juga punya hak dan kewajiban. Ya, ini jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sebagai warga setiap manusia itu punya hak dan kewajiban tanpa adanya batasan. Oke, berarti sudah mudeng ya. Oke, kalau begitu pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk tugasnya saya sudah kirim di WA group ya. Ya, nanti silakan kalian isi linknya. Ya, linknya nanti kalian isi. Nanti pokoknya saya tutup itu jam 6 ya, jam 6 ya. Ya, jam 6 sore nanti pokoknya mulai jam 7 saya sudah mulai tak koreksi. Nah, nanti yang mengumpulkan siapa, yang enggak siapa. Kemudian besok langsung saya share hasilnya. Itu ya. Oke. Kalau gitu kita akhiri sampai di sini dulu. Kita cukupkan sekian. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Ya, dipimpin doa lagi Mas Ade. Karena kita sudah diberi kelancaran. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita cukupkan sampai sekian. Selamat pagi. Jangan lupa untuk tetap bahagia dan tetap semangat ya. Ya, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih.